Oke, saat ini kembali saya bersama dengan Direktur dari Indonesian Basketball League, Mas Junas Miradiarsyah. Mas Junas, gimana kabarnya? Apa kabar, Mas Ridwan? Alhamdulillah sehat. Oke ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga ya? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Mas Junas, kita barusan dapat update kembali nih mengenai ada pergeseran ya. Dari terakhir kali kita berbincang-bincang di telekomentator ini mengenai jadwal dari kelanjutan dari IBL 2020 ini, ada ada Ya. ada ada sedikit adjustment lagi dari tanggalnya, Mas Junas ya. Oke, jadi kalau kita mundur sedikit, dari April waktu kita melakukan pembahasan, kemudian mulai merumuskan jadwal, kita sempat sampaikan periode kelanjutan itu September-Oktober. Jadi window-nya itu antara September-Oktober. Dan memang setelah berkembangnya waktu, Juni, kita putuskan di 4 September awalnya. Ya. Gitu ya. Kenapa 4 September? Karena waktu itu kita masih merencanakan ada agenda-agenda berikutnya. Seperti diketahui, IBL kan setelah selesai musim tuh ada kegiatan X3, kemudian ada draft untuk musim berikutnya, ada rookie dan sebagainya gitu ya. Nah, perkembangan terakhir ada beberapa kegiatan yang kita putuskan untuk tidak dijalankan di tahun ini, sehingga window untuk melanjutkan musimnya kita masih ada bisa pergeseran lah. Terus juga hasil koordinasi dengan beberapa pihak terkait, kementerian juga, skenario untuk memundurkan itu rasanya yang paling tepat lah untuk kondisi saat ini. Mudah-mudahan di Oktober kondisinya sudah lebih baik. Ya. Kemudian dari sisi persiapan, ya baik operasional dan klub juga lebih baik. Karena kan sekarang udah masuk Agustus, kalau kita mundurkan Oktober, jadi kan klub nih sebagai pelaku utamanya masih punya waktu 2 bulan full atau 2,5 bulan untuk melakukan persiapan. Tadi saya sempat mengikuti presentasi Mas Yunas tadi di Media Academy tadi ya. Itu walaupun IBL ini dimundurkan jadwalnya dalam tanda kutip ya, mundur tanggal 13, tapi di bulan September itu sudah ada simulasi-simulasi Mas Yunas yang akan dilakukan oleh IBL ini. Bahkan dari Agustus sebetulnya. Okay. Jadi untuk mempersiapkan ke sana, ini kan hal yang baru ya. Semua protokol kesehatan, protokol sosial, pembatasan dan lain-lain ini hal baru. Jadi kita mesti make sure semua rencana itu tidak hanya bagus di atas kertas, tapi implementasinya juga bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kita nilai nggak bisa kita langsung ke hari H melaksanakan semuanya. Pasti harus ada latihan, harus ada adjustment. Makanya tahap prasimulasi dan simulasi itu terus dilakukan. Setiap minggu dari bulan ini tim kita selalu survei ke lokasi, membuat perencanaan, kemudian membuat rencana-rencana mitigasi. Akhir Agustus rencana kita sudah bisa melakukan simulasi yang pertama. Ya. Kemudian simulasi itu kan terus tuh sampai kita mencapai hampir sempurna lah. Dan simulasi itu kita akan diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya ada potensi risiko bisa kita perbaiki. Dari gugus tugas COVID-19 dan juga dari Kemenpora, tentunya mereka juga sudah menjadi partner ya dari IBL ya untuk mendiskusikan kelanjutan dari IBL 2020 ini. Apakah mereka sudah memberikan istilahnya green light, lampu hijau untuk kelanjutan dari IBL 2020 ini, Mas Yunas? Oke, kalau dari BNPB, sebetulnya dari 19 Juli surat yang diterbitkan oleh BNPB itu sudah keluar berupa rekomendasi penyelenggaraan kegiatan, pedoman penyelenggaraan kegiatan. Artinya, pedoman yang kita buat itu sudah bisa direkomendasikan untuk diturunkan kepada Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menjadi pengawas, kemudian untuk memberikan masukan lebih lanjut. Jadi secara prinsip sudah bisa disetujui. Kemudian Kemenpora, kebetulan hari Senin yang lalu, kami dapat waktu untuk audiensi dengan Pak Menteri secara langsung. Hasil dari pertemuan itu juga disebutkan di press release oleh Pak Menteri memberikan lampu hijau kepada IBL untuk melanjutkan sisa musim. Gitu ya, mudah-mudahan dengan sign-sign positif tersebut memudahkan kita juga untuk melakukan koordinasi berikutnya. Dengan adanya pandemi ini, Pak Junas, begitu banyak hal baru yang mesti dipersiapkan, begitu banyak hal baru yang mesti dilakukan.
mulai dari protokol, kemudian juga koordinasi, sekarang harus koordinasi dengan begitu banyak pihak untuk bisa menyelenggarakan lanjutan dari IBL 2020 ini. Tapi mungkin masyarakat juga perlu tahu, atau fans basket Indonesia juga perlu tahu, kelihatannya ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada hanya untuk menyelesaikan IBL 2020 ini. Apa sih yang menjadi istilahnya itu big picture ya? Kenapa IBL 2020 ini harus dilakukan, harus dilanjutkan, maksud saya? Oke. Jadi begini, memang melanjutkan musim itu satu hal ya. Kalau kita lihat dari sisi aktivitasnya, tapi sebetulnya mau kita sampaikan di sini, misinya IBL adalah bukan sekedar secara teknis melanjutkan, ya, bukan hanya sayang udah jalan kita terusin deh sampai habis, tapi banyak kepentingan besar yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Liga Bola Basket ini kan liga satu-satunya secara profesional di Indonesia. Artinya kita sudah berada di level industri. Industri ini harus kita pertahankan, Mas, supaya nanti semua level yang di bawahnya, kemudian secara komunitas itu bisa spiritnya tidak hilang. Itu dari sisi industri. Kemudian dari sisi pelakunya, dengan kelanjutan musim ini, sebetulnya kita juga memikirkan aspek wasit, aspek pelatih, ya, aspek pemain, gitu, supaya mereka kan yang mata pencahariannya sebagai aktor utama di bola basket ini, dengan kelanjutan musim dijalankan, harapannya adalah membantu perekonomiannya mereka bergerak kembali. Gitu. Kemudian yang berikutnya juga untuk komunitas atau untuk dunia bola basketnya sendiri, betul bahwa ini sesuatu yang baru, tapi ini harus dilakukan penyesuaiannya, cepat atau lambat. Kita nggak bisa berandai-andai 6 bulan atau 1 bulan atau bahkan tahun depan itu bisa keadaannya kembali seperti semula. Rasanya itu sangat sulit, gitu ya. Jadi dibanding kita menunggu, nah kita melakukan upaya-upaya, gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa ini untuk menyelamatkan industri juga, untuk menyelamatkan olahraga bola basketnya juga. Kalau kita bisa memberi satu contoh yang baik, mudah-mudahan semua masyarakat juga bisa melihat bahwa bola basket tetap bisa dilaksanakan. Tapi ada sesuatu yang berubah, yaitu disiplinnya, kemudian memperhatikan kesehatannya, pembatasan sosialnya, apalagi di suasana seperti ini, gitu ya. Jadi banyak aspek. Kemudian kalau dari sisi bisnisnya juga, bahwa klub-klub ini kan ada sponsor, ya, kemudian liga juga ada sponsor. Keberlangsungan ini penting supaya di masa-masa berikutnya kita tetap terus bisa menjadi liga yang terpercaya, gitu ya. Insya Allah semua bisa berjalan lancar, dan kuncinya ini harus kerjasama semua pihak sehingga bola basket justru bisa lebih bounce back lagi dari sebelumnya. Gitu. Mas Yunas, tentunya dengan adanya protokol baru dan kemudian dengan hal-hal baru yang tadi Mas Yunas sebutkan tadi, tentunya ada dampak dan juga efek ya, terutama dari segi operasional, mungkin segi finansial, mungkin dari segi prosedural ya dari tim-tim yang mengikuti IBL 2020 ini. Ya. Secara keseluruhan, apakah tim-tim IBL sangat antusias dengan dilanjutkannya IBL 2020 ini? Kalau soal antusias, saya rasa pada level yang berbeda ya. Jadi artinya saya paham bahwa semua itu punya pertimbangan sendiri. Dan kalau ditanya apakah semua ingin melanjutkan, saya sudah tanya satu-satu, semua sudah pasti ingin melanjutkan. Tapi kondisinya, yang seperti Mas Ridwan tadi, kondisi operasional, kondisi finansial, gitu ya, itu yang memang menjadi hambatan. Nah, kita terus berkomunikasi, bahkan kita juga sudah menyampaikan beberapa hal yang bisa kita, mudah-mudahan bisa jadi solusi untuk meringankan. Ya. Untuk solving all problems rasanya susah. Ya, nggak ada satupun pihak yang bisa palu gada semua selesai problemnya gitu. Tapi ada beberapa solusi yang kita berikan untuk meringankan. Mudah-mudahan kalau misalnya spiritnya kita sama, misinya sama, kita pasti bisa cari jalan keluar.
Tentunya lagi sangat berkenan lagi dengan misi yang lebih besar dari kelanjutan IBL 2020 tadi ya, Pak Yunus ya, bahwa ini bukan cuma untuk menyelesaikan musim kompetisi aja, tetapi ada pesan yang lebih besar yang ingin disampaikan dari IBL dan juga komunitas basket Indonesia ya. Betul. Dan tanggung jawabnya juga tidak kecil ya. Tanggung jawab ini kan kepada masyarakat basketnya, kepada pelaku utamanya, kepada stakeholders pemerintah, kepada klub, kepada atlet. Jadi ini sesuatu yang misinya memang perlu diperjuangkan, tapi nggak boleh gegabah juga, ya, karena tanggung jawab ini sangat besar. Makanya kita pengen ini, apabila ini berhasil, saya pengen ini dilakukan karena kebersamaan kita semua. Gitu. Nggak mungkin Liga jalan sendiri, nggak mungkin Liga hanya punya misi tapi tidak didukung oleh semua pihak. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Junas, apabila nanti ya insya Allah ya ini semua bisa berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal tanggal 13 Oktober IBL 2020 nanti akan dilanjutkan, kira-kira apa yang bisa diharapkan atau bisa diantisipasi oleh para fans basket Indonesia terhadap kelanjutan dari segi penyajian? Mungkin belum penyajiannya ya. Jadi begini, kuncinya untuk ini bisa berhasil adalah kedisiplinan bersama. Kalau misalnya kita membuat suatu protokol, itu kan pagar-pagarnya atau batasan-batasannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana semua pihak yang terkait ini menjalankan. Jadi harapannya adalah dengan new normal yang sekarang, kita harus lebih berhati-hati, kemudian kita harus bisa tingkatkan disiplin, ya, karena apapun yang kita lakukan akan berdampak semuanya. Terutama ke lingkungan basket, ke komunitas basket yang kita cintai, yang kita sangat jaga sekali. Jadi jangan sampai ada apa-apa. Mohon untuk semua dijaga. Kemudian untuk menjawab yang Mas Ridwan tadi soal penyajian, semua pasti akan kita larikan ke digital. Semua game tetap akan ditayangkan. Justru kita melihat dengan tidak kan ada keterbatasan nih, penonton tidak ada di lapangan. Jadi semua bisa dikoordinasikan ke digital. Jadi kita lagi siapkan ya gimmick, kemudian eksperimen baru gitu ya, supaya tontonan baik di YouTube, di website ataupun di OTT lainnya itu sama menariknya dengan sebelumnya. Oke. Ini tentunya sangat diharapkan oleh para fans basket. Udah cukup lama kita jeda dari acara kompetisi ya, acara yang kita bisa tonton, acara yang menarik terutama dari cabang olahraga bola basket ini. Terima kasih informasinya Pak Junas. Terima kasih, mudah-mudahan kita berdoa semoga plan ya, rencana dari IBL 2020 ini bisa terwujud sesuai jadwal di Oktober 13 nanti. Terima kasih Pak Junas. Amin. Makasih banyak. Amin. Makasih. Makasih. Sama-sama.